Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Atria Henry Resenata dengan NIM 2017-210-447. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pengetahuan Keuangan di kalangan anak muda terhadap perilaku perencanaan investasi di Surabaya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari proposal penelitian saya ini. Nah, dalam perencanaan investasi, tentunya ini merupakan keputusan utama dalam pengelolaan keuangan ataupun financial management, karena pilihan investasi yang tepat akan dapat memberikan sumber arus kas atau sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi sebuah perusahaan ataupun individu. Nah, perencanaan investasi ini dianggap memegang peran sangat penting bagi kondisi keuangan perusahaan ataupun individu tentunya. Eh, karena pilihan yang tepat dari perencanaan investasi akan mendatangkan pendapatan tambahan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan ataupun individu. Kemudian pengelolaan keuangan ini dan pengetahuan keuangan di kalangan anak muda menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti tentunya, dikarenakan tidak semua anak muda melek akan hal tersebut. Maksud saya melek akan hal pengelolaan keuangan dan pengetahuan keuangan tentunya. Dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui tingkat pengelolaan keuangan dan pengetahuan keuangan di kalangan anak muda, sehingga nantinya dapat disimpulkan apakah kedua faktor ini bisa mempengaruhi keputusan anak muda dalam melakukan perencanaan investasi tentunya. Dengan penjelasan mengenai hal tersebut, eh, saya sebagai penulis ingin membuktikan secara secara nyata bahwa pengelolaan keuangan dan pengetahuan keuangan ini di kalangan anak muda itu berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi khususnya di Surabaya. Maka saya merumuskan judul penelitian ini yaitu pengaruh pengelolaan keuangan dan pengetahuan keuangan di kalangan anak muda terhadap perilaku perencanaan investasi di Surabaya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan, saya sebagai peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah pengelolaan keuangan di kalangan anak muda berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi di Surabaya. Yang kedua, apakah pengetahuan keuangan di kalangan anak muda berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi di Surabaya. Dan pertanyaan dan rumusan masalah yang terakhir yaitu apakah pengelolaan keuangan dan pengetahuan keuangan ini di kalangan anak muda berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi di Surabaya. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan di kalangan anak muda terhadap perilaku perencanaan investasi Surabaya. Kemudian untuk mengetahui pengaruh keuangan di kalangan anak muda terhadap perilaku perencanaan investasi di Surabaya. Dan selanjutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan dan pengetahuan keuangan di kalangan anak muda terhadap perilaku perencanaan investasi di Surabaya. Nah, selanjutnya kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini yang pertama yaitu pengelolaan keuangan ini berpengaruh positif terhadap perilaku perencanaan investasi. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan yang baik akan meningkatkan perilaku perencanaan investasi pula. Tentunya dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka mereka akan berpikir atau anak muda tersebut akan berpikir bahwa berperilaku lebih baik dalam merencanakan investasi untuk masa depan. Dengan memiliki pengelolaan keuangan yang baik, maka pengelolaan keuangan akan lebih berperilaku positif dalam merencanakan investasinya, seperti menabung, kemudian memiliki asuransi dan dana pensiun tentunya dalam merencanakan investasi. Kemudian kerangka pemikir yang kedua yaitu
pengetahuan keuangan ini berpengaruh positif terhadap perilaku perencanaan investasi. Tingkat pengetahuan keuangan ini adalah hal yang penting. Nah, dengan tingginya tingkat pengetahuan keuangan, maka tentunya akan semakin baik pula individu atau anak muda dalam merencanakan investasi. Dan juga tadi dengan perilaku, maksud saya dengan pengelolaan keuangan yang baik juga. Nah, pengetahuan keuangan tentang investasi seperti mengetahui tingkat suku bunga, dampak inflasi, dan konsep diversifikasi risiko. Nah, dalam berinvestasi tentunya seseorang harus memiliki pengetahuan keuangan yang cukup, serta ketelitian untuk menganalisis portofolio yang akan disusun ataupun investasi yang akan dipilih untuk dijadikan investasi, seperti misalnya investasi di saham, obligasi, asuransi, dan lain sebagainya. Itu tentunya harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa terjun langsung ke dalam investasi. Artinya ini memiliki pengaruh positif antara perilaku, maksud saya pengetahuan keuangan dan perilaku perencanaan investasi. Oke. Selanjutnya hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini yang pertama H1. H1 ini pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif ya terhadap perilaku perencanaan investasi. Artinya semakin baik pengelolaan keuangan seseorang, maka semakin baik pula seseorang itu merencanakan investasinya atau berperilaku yang baik untuk merencanakan investasi. Kemudian pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi. Nah, begitu sama dengan pengelolaan keuangan, pengetahuan keuangan ini juga semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang atau individu, maka semakin baik pula mereka dalam merencanakan investasinya untuk masa depan mereka. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa rancangan penelitian ditinjau dari metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini, yaitu penelitian survei maksud saya menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Nah, berdasarkan skala pengukurannya menggunakan skala nominal dan skala rasio. Data yang diukur dengan menggunakan skala Likert. Kemudian berdasarkan tujuan yang akan dicapai, penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau explanatory research, karena tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan kasual antara variabel melalui pengujian hipotesis. Batasan penelitian. Nah, batasan penelitian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan sampel hanya dilakukan di wilayah Surabaya. Yang kedua, variabel bebas hanya menggunakan pengelolaan keuangan dan pengetahuan keuangan. Dan yang ketiga, variabel terikat hanya menggunakan perilaku perencanaan investasi. Selanjutnya, identifikasi variabel. Nah, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi, maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama variabel bebas. Variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, yaitu ada dua. Yang pertama pengelolaan keuangan atau financial management, dan yang kedua yaitu pengetahuan keuangan atau financial knowledge. Dan variabel terikatnya atau variabel yang dipengaruhi yaitu perilaku perencanaan investasi. Kemudian lanjut ke definisi operasional dan pengukuran variabel. Dalam penelitian ini perlu dijelaskan definisi operasional tentunya dari variabel-variabel yang akan digunakan beserta cara pengukurannya, agar penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang telah dirancang dalam kerangka pemikiran tadi. Adapun definisi operasional yang pertama yaitu dari perilaku perencanaan investasi dulu. Nah, perilaku perencanaan investasi pada hakikatnya merupakan tindakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh perilaku perencanaan investasi ini diukur menggunakan skala Likert. Adapun indikator-indikator variabel perilaku perencanaan investasi ini yaitu sebagai berikut, yaitu mampu memperhitungkan keamanan dan risiko. Yang kedua, mampu memprediksi komponen faktor risiko. Maksudnya komponen faktor risiko ini yang berkaitan dengan investasi khusus berubah dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga yaitu mampu meramalkan pendapatan investasi, entah itu pendapatan dalam bentuk tunai dan tentunya bersifat pasti.
Dan yang keempat yaitu dapat memahami pertumbuhan investasi dari peningkatan dalam nilai dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir yaitu dapat menganalisa tingkat likuiditas tinggi atau rendahnya suatu investasi. Kemudian definisi operasional selanjutnya itu dari variabel pengelolaan keuangan. Tentunya pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Nah, adapun indikatornya antara lain yaitu tabungan atau investasi, kemudian pencatatan pendapatan dan pengeluaran, kemudian mengatur keuangan pribadi, dan yang terakhir yaitu menyisihkan uang untuk hiburan. Nah, skala pengukuran dari variabel ini menggunakan skala interval. Kemudian definisi operasional lainnya yaitu variabel mengenai pengetahuan keuangan atau financial knowledge. Nah, pengetahuan keuangan adalah pengetahuan keuangan, konsep-konsep dasar keuangan, termasuk diantaranya pengetahuan mengenai bunga majemuk, perbedaan nilai nominal dan nilai real, pengetahuan dasar mengenai diversifikasi resiko, nilai waktu dari uang dan lain-lain. Kemudian variabel pengetahuan keuangan ini diukur dengan menggunakan skala Likert. Nah, adapun indikatornya sebagai berikut, yaitu pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi. Selanjutnya pengetahuan manajemen keuangan. Dan selanjutnya pengetahuan manajemen kredit dan utang. Kemudian indikatornya pengetahuan tabungan dan investasi. Dan indikator yang terakhir yaitu pengetahuan manajemen resiko. Skala pengukurannya adalah dengan menggunakan skala rasio, dengan memberikan pertanyaan kepada responden yang akan diukur berdasarkan persentase benarnya. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini disusun berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan tentunya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kuesioner ini disusun sebagai dasar panduan wawancara untuk melakukan pengambilan informasi mengenai pengelolaan keuangan dan pengetahuan keuangan yang akan dilakukan untuk pengukuran serta perilaku perencanaan investasi yang akan dilakukan di wilayah Surabaya tentunya. Kemudian populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Nah, dalam populasi ini, dalam penelitian ini, populasi adalah kalangan anak muda yang berada di wilayah Surabaya. Pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sampel non-probabilitas, yang dimana tidak semua anggota populasi ini menjadi sampel dalam penelitian ini. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, karena pemilihan sampel ini berdasarkan tujuan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jadi tidak semua anggota populasi terpilih menjadi sampel. Yang digunakan peneliti hanya sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, penelitian ini menggunakan convenience sampling, karena teknik ini digunakan untuk mendapatkan sampel sesuai keinginan peneliti dengan faktor kemudahan mendapatkan data tentunya. Kemudian karakteristik pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu anak muda yang berada di wilayah Surabaya, kemudian anak muda yang usianya mulai dari 17 sampai dengan 25 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu anak muda yang belum berkeluarga ataupun belum menikah tentunya. Kemudian selanjutnya yaitu data dan metode pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data tersebut diperoleh peneliti melalui metode survei dengan membagikan kuesioner kepada responden. Survei dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada anak muda yang berlokasi di wilayah Surabaya. Berdasarkan dari dimensi waktu, penelitian ini menggunakan cross section karena data yang dikumpulkan hanya pada waktu tertentu. Kemudian untuk variabel pengelolaan keuangan menggunakan skala interval. Variabel pengetahuan keuangan menggunakan skala rasio. Sedangkan untuk variabel perilaku perencanaan investasi menggunakan skala Likert untuk mengetahui jawaban dari responden sesuai dengan tingkat mulai dari sangat setuju sampai dengan tidak setuju. Selanjutnya,
uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, uji validitas ini dilakukan untuk melakukan pengujian dari kemampuan instrumen penelitian dalam melakukan pengukuran objek dan mengukur variabel yang hendak diteliti. Kemudian uji reliabilitas. Maksud saya reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dalam kondisi yang sama. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression analysis atau biasa yang disingkat dengan MRA. Analisis regresi linear berganda adalah alat multivariat yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.